Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian sing latihan bab 5 nomor 1A. 1A kan persamaannya tak tulis. Iki sekitar apa durung? Whiteboardku. Pas ketok. Persamaannya kan Y plus 2XY XY pangkat 3 DX tambah 1 plus 3X pangkat 2 tambah X Nah, lebih jelasnya persamaannya bisa dilihat di halaman 28 ya. Maaf, kangelan nulisnya. Nah, kita klasifikasikan dulu mana yang mx, y dan nx, y. Dari persamaan yang ada di halaman 24 yang persamaan 1 sifat-sifat dasar didapatkan kan kalau yang m x, y itu yang diikuti dengan dx. Berarti kalau dari persamaan yang di atas ini kita ketahui kalau mx, y-nya itu ini y plus 2x y pangkat 3. Lalu yang nx, y-nya itu yang 1 plus 3x pangkat 2 y pangkat 2 plus x.
Nah, dari M X, Y dan N X, Y ini kita cari tahu dulu apakah ini eksak atau tidak dengan cara yang MX, Y ini diturunkan terhadap Y. Jadi yang diturunkan dari persamaan ini itu Y-nya. Nah, turunan dari MX, Y terhadap Y itu berarti yang diturunkan Y, sehingga nanti persamaannya akan menjadi Y apabila diturunkan menjadi 1, terus ditambah, ini duanya tetap, X-nya pun juga tetap, karena yang diturunkan Y. Nah, untuk yang Y pangkat 3 ini apabila diturunkan menjadi 3Y pangkat 2. Dari sini apakah ada yang bingung turunannya? Atau bisa disederhanakan menjadi 1 tambah 6X Y pangkat 2. Lalu yang ini, kemudian yang N, X, Y diturunkan terhadap X. Nah, dari persamaan ini, bila diturunkan X-nya menjadi 1 apabila diturunkan X kan sama saja 1 dikali X pangkat 0. Jadi, apabila diturunkan menjadi 0. Terus ditambah 3, turunan dari X kuadrat berarti 2X Y kuadratnya tetap terus ditambah dengan turunan dari X itu 1. Ini berarti bisa kita bikinkan dikalikan 3 kali 2 menjadi 6 diikuti X Y kuadrat tambah 1. Atau kalau kita samakan biar kita tahu ada persamaan atau tidak, satunya kita pindah ke depan. Jadi 1 ditambah 6X Y kuadrat. Nah, karena turunan dari N X, Y dan M X, Y itu sama, ini dan ini, berarti persamaan ini eksak.
Dari sini apa ada yang mau bertanya dulu? Halo. Satu sing nek depan no ilang. Mana? Oh, Sing saka ini. N X Y. Heeh. Nah, turunan dari suatu konstanta apabila diturunkan kan menjadi 0. Ini kan sama, Diturunkan berarti. iya, diturunkan terhadap X. Kalau konstanta diturunkan terhadap X kan menjadi 0. Ini sama aja, di depannya ini ada 0 plus 3 kali 2 X, Y pangkat 2. Tapi bisa kita hilangkan, kita abaikan. Iya, iya. Tak pikir mau sing diturunkan iku eken tok. Enggak semuanya. Ini bun. Cek Pak, tak ibu sidik ya. Oke. Kok iso 1 diturunkan jadi 0. Nah, 1 sebenarnya kan 1. Satu ini kan sebenarnya 1 X pangkat 0. Jadi aku sudah bilang, bilangan apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti tetap 1. 1 kali 1 kan tetap 1. Paham sampai sini, Bun? Heeh. Nah, dengan konsep turunan, berarti kan 1X pangkat 0 ketika diturunkan, itu kan menjadi koefisien dikali dengan pangkatnya, kemudian X pangkatnya dikurangi 1. 0 kurangi 1 kan minus 1. Nah, dikali 0 berarti kan hasilnya tetap 0. Jadi kesimpulannya ketika konstanta diturunkan, maka hasilnya adalah 0. Kurang selalu sulit. Iya, iya. Apa ada yang mau bertanya lagi? Kita pas di screenshot dulu ya, kita hapus ya. Halo. Wes. Wis tak tulis maksudnya. Nah, karena tadi udah ketemu kalau persamaan itu eksak, berarti kita cari untuk penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya itu bisa dilihat di halaman 24 yang persamaan keempat itu. Do G X, Y per do X sama dengan M X, Y. Atau kita bisa tuliskan do G per do X sama dengan persamaan dari MX, Y-nya. MX, Y tadi kan yang diikuti DX, berarti yang depan. Y
plus 2x Y pangkat 2. Terus kita bisa integralkan terhadap Y. Terhadap X, maaf. Kita integralkan persamaan ini terhadap dx. Berarti kan dou G, integral dou G per dx sama dengan integral dari Y plus 2 X Y pangkat 2 dx. Nah, kenapa kok bisa jadi ini? Itu bisa dilihat di persamaan 7 halaman 24. Nah, dari sini kita bisa dapatkan menjadi Gx, Y sama dengan, nah, integral dari Y kan ini sama aja Y kali X pangkat 0. Berarti ketika Y ada X pangkat 0, kita integralkan menjadi Y dikali 1 X. Atau bisa kita tulis menjadi YX saja. Tambah integral dari 2x y kuadrat ini kan berarti sama aja 2 per 2. Bentar, tak potong Mbak. Ada kekurangan. Iku jane Y pangkat 3. Oh iya, y pangkat 3. Maaf. Bener deh, bener Y pangkat 2. Sorry. Y pangkat 3, Pak, benar. Aku yang keliru. No. Oh iya, Nah, balik lagi ya. Integral dari 2x y pangkat 3 berarti kan sama aja 2 per 2 x pangkat 2 y pangkat 3 plus y atau konstanta.
Sampai sini ada yang bingung dari integral ini? Halo, Bingung. bingungnya sing bagian? GE, Y. Bingung aku. Nah, ini kan tadi do G per do X awalnya. Terus diintegral ke terhadap dx. Jadi kan misal dari G aksen jadinya G nanti. Pak Rian bisa bantu jelaskan gak? Halo. Ini kan sama W, persamaan itu gini. G aksen kalau di integral ke kan jadinya G tok. Atau ini tuh turunan pertama dan ini yang bukan turunan. Seperti itu. Enggak sih, kalimatku apa kangelan yo? Dia apa tak perjelas? Ya perjelas ya Pak. Ini dimaksud Pak Raffi ini. Integral do G per do X dx iso dadi Gx, Y. Kembali lagi ke halaman piro mau 24. Bahwa G sesungguhnya itu adalah Gx, Y atau fungsi yang memuat X dan Y. Nah, misalkan saya ada turunan. Turunan itu adalah dy per dx kaya mau. Ketika dy per dx atau turunan ini kita integralkan, maka dia akan kembali ke fungsi semula atau fungsi y. Ini logikanya gini. Ada fungsi fx. Nih diturunkan kan jadinya f aksen x. Fx kan y. Y nih diturunkan jadi y aksen. Nih dibalik dari turunan supaya ketemu fungsi y awalnya, berarti kan kita integralkan. Integral dari y aksen. Itu nanti jadinya y. Nah, mau Pak Raffi sudah menjelaskan bahwa do G per do X itu adalah G aksen. Maka kan dari G diturunkan kan menjadi G aksen. Nah, ketika yang diketahui G aksen untuk mendapatkan G saja, berarti kan kita integralkan menjadi fungsi G. Paham? Bingung? Iya. Halo. Agar jujur, paham bingung, gak apa-apa. Dibangunin yang buri kok je. Mumet. Yes, paham? Aku sih. Nah, lanjut ya. Dari fungsi ini, Gx y sama dengan ini, Gx plus 2 per 2 X kuadrat Y pangkat 3 plus HY. Ini kita lanjut turunkan terhadap Y. Fungsi ini kita turunkan terhadap Y. Berarti
do G per do Y sama dengan, nah, YX apabila diturunkan terhadap Y kan berarti sama saja Y pangkat 0 kali X. Ini Y pangkat 0 kali X, berarti Y pangkat 0 kan sama saja 1. Berarti 1 kali X menjadi X. Terus ditambah, ini kan 2 per 2 menjadi 1. Ini tinggal X kuadrat Y pangkat 3. Apabila diturunkan Y-nya berarti menjadi X-nya tetap X kuadrat dikali turunan dari Y pangkat 3 kan berarti 3 Y pangkat 2. Tambah. Nah, di sini ada HY. Apabila diturunkan menjadi H aksen Y. Sampai sini apa ada yang bingung? Dari turunan ini GX, Y diturunkan terhadap Y. Halo. Saya dulu. Sing YX mau mengendi? Di. Iki. Sembok lingkungan. Nah, kan ini diturunkan terhadap Y. Y apabila diturunkan kan sama aja Y pangkat 0. Ini kan berarti sama aja kan sama kayak gini, Y pangkat 0 kali X plus X pangkat 2 bla 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 ya. Nah, ini kan Y pangkat 0 kan sama W 1. Semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. Kayak gitu. Paham? Oke, makasih. Sampai sini ada yang bingung? Lanjut ya. Nah, dari persamaan ini kita kembalikan ke persamaan 5 yang ada di halaman 24. Bahwa do G per do Y itu sama dengan N X, Y. Itu kayak di persamaan 5 halaman 24. Kita pindah ke sini.
Nah, kita udah dapat yang do G per do Y kan ini tadi. Kita tulis ulang lagi berarti. X plus X pangkat 2 3 Y pangkat 2 plus H Y. Lalu yang N Y-nya kita ingat kembali tadi bahwa yang N Y itu 1 plus 3X pangkat 2 Y pangkat 2 plus X. Jadi mending di foto sih, gak cukup soalnya. Sampai ini, do G per do Y sama dengan X bagi. Sampun. Kita habis ya, gak cukup soalnya. Tadi kita ingat bahwa DG per DY itu X plus X kuadrat dikalikan 3 Y kuadrat plus H aksen Y. Sama dengan, nah, yang N Y-nya tadi 1 plus 3 X kuadrat Y kuadrat plus X. Dari sini ada yang bingung apa enggak kok bisa dapat ini? Ora, lanjut. Lanjut. Nah, kita buat persamaan untuk mencari H aksen Y-nya. Berarti kan kita pindah ruaskan X plus X kuadrat 3Y kuadrat ke sisi kanan. Ini kan sama aja 1 ini X pindah ruas berarti menjadi